Gengs, kita kan suka pengen ya liburan ke Vietnam. Karena orang suka bilang gitu, oh liburan ke Vietnam jauh lebih murah daripada liburan ke Jakarta. Ya karena emang si Vietnam itu adalah negara termiskin di dunia. Bahkan lebih miskin daripada negara Somalia dan Ethiopia. Yang dimana kita tuh dulu tahu Vietnam ya cuma gara-gara perang atau kopi. Tapi sekarang GDP growth mereka tuh udah sampai 7%. Ngalahin jauh Indonesia yang kita pengen naik 1-2% aja setengah mati. Bahkan Apple sama Nvidia juga seneng gitu buat invest ke sana dibandingkan dengan Indonesia. Yang dimana CEO Nvidia si Jensen Huang kan sempat datang tuh ke Indonesia, tapi cuma makan-makan doang sama si Najwa di Blok M. Ekspor Vietnam juga gila banget sih guys. Mulai dari barang elektronik sampai durian, itu ekspornya gila-gilaan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ini taksi Sun SM. Ini di Jakarta udah banyak, mungkin di kota lain belum, tapi di Jakarta gue kayak setiap blok ada aja gitu ngeliat sesekali mobil itu lewat. Ini perusahaan taksi belum 2 tahun, tapi udah ekspansi ke 3 negara, salah satunya Indonesia. Pertanyaannya gimana orang Vietnam bisa sampai kayak gini gitu? Dan apakah ini jadi ancaman buat Grab, Gojek, apalagi Bluebird di Indonesia? Nah sekarang tuh gue udah pesan mobilnya dan dia tuh murah sekitar Rp10.000 dari kayak Gokar gitu. Yang which is tadi harga finalnya Rp61.000. Dan kalau misalkan sama taksi, dia tuh lebih mahal 2 kali lipat si taksi. Itu gila banget sih. Dan nanti kita akan coba lihat gimana experience naiknya waktu mobilnya udah datang. Oke, akhirnya diterima cuy. Tadi nunggu sekitar 15 menitan. Itu lama banget mungkin karena armadanya belum segitunya banyak ya. Tapi akhirnya dapat. Ya udah, nanti kita tungguin pas dia datang. Nah, ini dia, gue udah sampai. Ya. Wow. Tapi enak ya, luas ya. Apa? Di leg bagian space kakinya. Berarti baru banget juga ya buat. Ini baru 12 hari keluar mobil taksinya. Wow. Sama sayanya juga baru 12 hari. Ini lucu banget ya ada kamera ininya nih. Kalau dilihat tuh. Ini layaknya mobil kayak Tesla gitu sih. Sini ada monitor gede buat kita mantau. Wah. Tapi bisa bayar pakai QRIS gitu nggak? Bisa pakai Oh, bisa QRIS juga. Indonesia, bisa pakai cash. Oke, tadi itu ya, gue udah naik si taksinya. Pengalamannya asik banget, layaknya naik mobil listrik ya. Kita nggak mencium bau mesin. Buat gue atau buat kalian mungkin beberapa yang agak sensitif sama bau mesin dan bikin mual, ya naik mobil listrik jadi enak. Dan ya itu mirip kayak Tesla lah. Jadi itu dia leg day-nya tuh gede, kaki kita luas, bisa selonjoran ke depan gitu. Dan ngomongin dari tarifnya juga kayak yang tadi gue bilang, murah banget. Setidaknya setengahnya lebih murah daripada Bluebird. Tapi emang mungkin agak-agak mirip sama Gojek dan Grab. Walaupun ya dia lagi dapat promo sih. Jadi gue kayak lebih murah 10.000 tadi gitu. Tapi kan dengan kualitas dan SOP yang sebaik Bluebird. Jadi ketika masuk ya, lu ditanyain, udah pakai seatbelt belum? Pengen AC-nya sedingin apa? Tas selalu disimpan di belakang, di bagasi gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bawa koper. Dan ya sudah dipastikan buat setiap sopirnya itu harus ramah. Karena tadi gue sempat dapat insight, katanya di situ ada CCTV-nya gitu. Buat di mana perusahaannya itu bisa memantau si drivernya sepanjang waktu. Agak ngeri ya. Dan layaknya mobil listrik gitu, itu berasa jadi ramah lingkungan banget. Karena dia tuh kan cerita, dia tuh keluar tuh jam 5 subuh. Dan gua tuh order jam 4 sore. Itu baterai tuh berkurang sekitar 55%. Untuk selama tadi gitu, mulai dari dia keluar sampai yang gue order itu. Dan tadi tuh gue naik cuma sekitar 7 kilo, itu berkurang sekitar 1% doang si baterainya. Dan sopirnya sendiri pun bilang ke gue agak terkejut gitu, wah ternyata cuma berkurang 1% gitu. Jadi gila banget karena si sopirnya pun baru 12 hari dia bilang untuk jadi driver si Sun SM itu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah si Sun SM itu akan jadi juara di Indonesia? Dan ini kita akan lihat respon dari kompetitor-kompetitornya si Sun SM. Oke, kita akan mulai dari Bluebird. Ya Bluebird tuh udah kayak Indomie dan Aquanya di Indonesia lah. Semua orang kalau misalnya pengen naik taksi ya ingetnya Bluebird gitu. Nggak mungkin inget merek lain gitu kan. Nah, menurut di Bluebird, Pak Adrianto, ya mereka sih bilang pede-pede aja buat ngadepin ancaman ini. Emang sih secara logika sekarang masih aman. Karena revenue Bluebird sendiri dalam setahun itu bisa sampai 4 triliun. Sedangkan di Sun SM 1 triliun aja belum nyampe. Terus menurut Pak Adrianto juga kayak cara manggilnya Bluebird, cara mesen, jenis mobilnya, cara bayarnya masih jauh lebih enak, lebih nyaman dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan kompetitornya tadi. Tapi, walaupun ya tadi Bluebird bilang ya, oh kita nggak takut gitu dengan si Sun SM. Tapi ternyata si Bluebird tuh diem-diem di belakang tuh udah mulai mikirin penyesuaian harga tarif mereka gitu. Karena mungkin selama ini ya mereka nggak punya kompetitor. Kalau misalkan mereka dibandingkan dengan Grab, Gojek, ya mereka bisa tetap masang harga yang jauh lebih tinggi karena si Bluebird bisa memastikan SOP yang baik dan juga mobil yang nyaman gitu ya, nggak bau, nggak rusak-rusakan, dan juga sopir yang punya etika bekerja dengan baik gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan harga sesuai dengan kualitas yang emang mereka jaga juga. Nah tapi kan ya tadi si Sun SM ini bentuk mobilnya udah kayak Bluebird, SOP-nya udah kayak Bluebird, sopirnya udah kayak Bluebird, semuanya sama gitu ya. Nggak aneh, Bluebird ya harusnya mulai deg-degan dan harusnya emang deg-degan sih dengan kondisi sekarang ini. Oke, terus gimana? Respon kompetitor lainnya lagi. Nah ini menurut Tias Widyastuti, Direktur Grab Indonesia. Ya dia bilang ya mereka welcome aja dengan kompetisi ini ya karena kan kompetisi adalah bagian dari perkembangannya industri.
Diplomatis banget ya jawabannya ya. Sedangkan dari kubunya Gojek, walaupun pimpinan Gojek tuh belum ngasih statement apapun ya, tapi udah kelihatan dari driver tuh udah mulai mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Karena taksi lokal aja udah banyak, udah saingan. Belum lagi ada Opang gitu kan. Nah, ini masukin lagi taksi dari luar gitu. Jadi seakan tuh kayak pro asing dan kayaknya ngapain lu masukin pemerintah taksi saingan lagi yang bikin kita mungkin dalam tanda kutip akan lebih sengsara. Tapi oke, terlepas semua dari mereka yang deg-degan, kita penasaran nggak sih kenapa Sun SM ini bisa kayak gini? Belum 2 tahun dia udah bisa mengudara. Dan siapa sebenarnya penemunya dan kok bisa dia punya strategi sebagus ini? Ternyata guys yang punyanya Sun SM ini tuh adalah kayak Elon Musk-nya Vietnam. Namanya itu adalah, ini sorry kalau gue salah baca ya, Pham Nhat Vuong. Biasa dipanggil Vuong. Nah si Vuong ini tuh ceritanya emang agak lucu. Jadi dulu tuh dia kuliah, jurusan geologi di Rusia. Nah, setelah lulus bukannya kerja sesuai bidang, dia malah bikin warung mie di Ukraina. Dan intinya itu warung mie itu sukses banget di Ukraina. Jadi seakan jadi udah kayak Indominya Ukraina. Long story short, si Vuong ini malah jadi kayak Salimnya di Ukraina. Itu jadi sukses banget dan bikin perusahaan kayak Unilever di sana yang bergerak di bidang FMCG. Nah, terus setelah hampir 20 tahun, akhirnya si Vuong ini menjual perusahaannya ke Nestle senilai 150 juta dolar. Dan ya udah habis itu dia pulang kampung ke Vietnam lagi. Nah, karena emang otaknya tuh bisnis ya, dia pulang ke rumah nggak mungkin diem, nggak mungkin pensiun cuma main game doang kayak kita gitu yang main Dota tiap malam. Ya udah, dia muter lagi duit 150 juta tadi dengan beberapa bisnis. Jadi ada properti, healthcare, retail, education, startup, sama yang lain-lainnya lah. Ya akhirnya ya udah, dia jadi konglomerat terbesar di Vietnam saat itu. Dan sekarang net worth si Vuong itu udah sampai 4,1 miliar dolar. Dan dia punya mimpi gila, Vietnam pengen dijadiin powerhouse-nya produsen mobil listrik. Nah, si Vuong juga tuh menerapkan prinsip bisnis yang sama kayak dilakuin sama si Elon Musk. Nah, si Elon Musk tuh kan awalnya dia bikin ya mobil Tesla gitu, si mobil listrik. Udah gitu baru merambah bikin ke supercharge-nya. Dan ya akhirnya kan merambah juga bikin armada taksi robot yang disebut Tesla Robotaxi. Nah, tadi si Vuong itu ya punya ambisi buat bikin ekosistem kayak si Elon Musk gitu. Awalnya kan dia bikin VinFast dulu, itu tuh si mobil listriknya. Terus udah gitu bikin V-Green, itu tuh buat tempat ngecasnya. Dan ya udah kalau udah punya mobil dan juga tempat ngecasnya, akhirnya dia bikin Sun SM, ya yang taksi yang tadi gue naikin gitu. Itu mirip banget kan kayak plannya si Elon Musk gitu, buat bikin ekosistem dari ya perusahaan dia. Dan yang gilanya juga per Agustus 2003, si VinFast tuh udah listing loh di Nasdaq. Dan sekarang mereka lagi bangun pabrik mobil listrik di North Carolina, Amerika. Gila ya, itu tuh berarti tuh VinFast akan head to head tuh sama Tesla di kandang Teslanya sendiri. Beuh, gimana nggak makin keringetan Bluebird kita? Ya, pikir aja. Oke, sekarang gimana caranya Vuong tuh bisa menaklukkan market di Indonesia gitu, karena kan dia baru masuk ke Indonesia. Dan caranya adalah ya udah dia kerjasama sama raja-rajanya di Indonesia. Bayangin aja nih, baru masuk Indonesia, si Vuong tuh udah langsung nih set up kerjasama bareng kayak BCA, Lipo, dan 7 perusahaan lainnya. Ya buat ngurusin banyak hal, kayak tempat parkir, bayar tol, e-tol gitu ya, terus payment, GPS, sama yang lain-lain. Kerjasama strategis ini dan juga mobil listrik yang bagus itu bikin si Bluebird makin keringetan lagi loh guys. Karena dengan semua ini, si Sun SM bisa neken tarifnya jadi murah banget. Nih bayangin ya, menurut salah satu data, ketika kita naik nih dari Blok M terus ke Plaza Senayan, biasa tuh kalau Bluebird pasang tarif sekitar 43.000. Nah, si Sun SM itu cuma sekitar 31.600. Itu beda 11.400 loh guys. Dan itu angka yang besar. Apalagi kita sering pakai kendaraan itu setiap hari. Dan considering juga, ya armada Sun SM ya sebagus Bluebird. Senyaman itu, mobilnya baru, semuanya sama SOP gitu kan, yang nggak bisa dibandingin sama Grab ataupun Gojek yang kadang mungkin kita agak gaca ya, dapat mobilnya mungkin nggak yang terlalu baik gitu. Dan nggak marah-marah. Kemarin gue dapat guys, supir Grab, mohon maaf ya Grab ya, cuman ya saya sebagai konsumen sih tidak nyaman gitu. Sopirnya mungkin lagi banyak pikiran, jadi marah-marah ke konsumen. Dan kecepatan si Sun SM itu bener-bener growth-nya udah kayak si Elon Musk, tau nggak? Jadi waktu launching nih si Sun SM, dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia tuh udah berhasil menguasai 32% share market taksi di Vietnam. Dan ini bisa kejadian juga loh di Indonesia. Yang dimana ya Bluebird udah 50 tahun cuy di Indonesia. Dan ini, gua nggak tahu akan kesalip seberapa cepat sama Sun SM buat menguasai market taksi di Indonesia. Dan yang gilanya lagi juga nih, si Vuong tuh bukan cuma masukin taksi ke Indonesia aja yang Sun SM tadi, tapi juga dalam rangka memarketingkan mobil mereka yang si VinFast tadi ke Indonesia dan bikin orang Indonesia terbiasa gitu pakai mobil-mobil listriknya mereka. Ih, gokil. Jadi emang si Vuong ini sangat-sangat menargetkan Indonesia sebagai konsumen sih ya. Dan mereka juga pengen bikin si V-Green-nya tadi ya, yang buat ngecasnya itu, ditargetkan akan ngebangun 100.000 charging station di Indonesia dalam 3 tahun ke depan. Itu gila banget. Karena itu jauh lebih tinggi loh guys. Kalau misalkan nih, kita gabungin Pertamina, terus gerai Alfamart, gerai Indomaret, digabungin, itu masih kalah loh guys.
sama targetnya si Fuong tadi. Yang gue kalau cari datanya, kalau nggak salah Pertamina aja itu cuma 7.000 pom bensin doang di seluruh Indonesia tersebar gitu. Jadi, wow, itu sih target yang luar biasa ya. Ya karena si charging station juga sebenarnya bisa di mana-mana ya guys ya. Nggak harus kayak pom bensin punya satu tempat. Bisa di rumah, di mall, di sekolah gitu ya. Ataupun ya punya charging station sendiri. Dan lagi katanya tuh si driver-driver Sun SM ini juga dapat bonus gitu dari pekerjaan mereka. Di atas dari gaji-gaji supir Bluebird. Gua nggak tahu ini sampai kapan. Mungkin ini masih masa promo pas awal gitu ya. Tapi setidaknya kan itu jadi sebuah hal yang menarik ya. Dan ini bikin bukan hanya sopirnya itu jadi nurut sama Sun SM, tapi juga jadi dalam tanda kutip brand ambassadornya Sun SM nggak sih? Karena mereka senang gitu kerja di sana dan mereka akan mempromosikan taksi di mana mereka bekerja, yaitu si Sun SM itu sendiri. Gila nggak tuh? Marketing luar biasa, marketing gratis. Jadi tambah sekarang gue bikin konten kayak gini dan banyak banget konten kreator yang udah bikin kontennya. Gila nggak guys? Sun SM tuh nggak usah bikin iklan spanduk di mana-mana ataupun bikin iklan di TV gitu. Semua orang udah memberitakan dan kita secara nggak langsung udah tahu aja gitu si konsumennya. Oke, intinya ya resolusi besar-besaran sudah terjadi gitu ya di Jakarta terkait mobil listrik dan gue yakin ini udah akan merambat ke kota-kota di sebelahnya gitu dan seluruh kota di Indonesia cepat atau lambat. Ya meskipun sedihnya itu mobil semua diproduksi bukan di Indonesia gitu ya. Dan sisi positifnya paling ya kita sebagai konsumen kita dapatlah pilihan armada mobil taksi yang jauh lebih murah daripada yang selama ini kita pakai. Dan pastinya persaingan bisnis ini bikin Bluebird dan teman-temannya nggak boleh diem ya. Soalnya sekarang udah bener-bener banyak banget loh guys mobil listrik tuh kayak Tesla, BYD itu udah sangat-sangat sering banget gua gitu. Kalau misalkan di Jakarta gua ketemu, even di Bandung. Dan sebenarnya kita sebagai konsumen gitu ya, ini perlombaan yang bikin semuanya berusaha lebih murah dan lebih green. Ya setidaknya agak win juga sih buat kita ya kan. Gimana guys menurut kalian? Apakah Sun SM itu akan jadi raja di Indonesia gitu mengalahkan mereka dan apa yang harus dilakukan lagi untuk Bluebird dan Gojek dan Grab ke depannya? Silahkan berkomentar. Thank you.